Aceh dalam mempertahankan haknya itu memang membutuhkan dukungan politis, terutama tingkat elit. Kalau Iya, iya. kita di Oke, bawah Bang Baron. teriak Aceh merdeka merdeka juga nggak akan Bang Baron. langsung berimbas. Yang bagus itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh gubernurnya Muzakir Manaf dibantu oleh elit politis tingkat nasional setingkat seperti JK. JK itu mungkin kegelisahan dia sendiri karena dia adalah salah satu yang ikut campur dalam menjaga Aceh dalam lingkar NKRI kan gitu. Maka dia memiliki kegelisahan tersendiri, bisa saja. Tapi apapun yang dilakukan itu sudah benar. Bahkan dia 2 kali setahu saya dia sempat preskon dengan wartawan dan dia sempat tampil di Kompas TV keesokan harinya. Itu luar biasa. Berarti dia sangat menginginkan 4 pulau itu tidak menjadi bagian dari Sumut. Saya sebetulnya menunggu responnya Surya Paloh. Saya belum melihat dia di berita dari kemarin. Betul. Mungkin saya bisa Ya, boleh saya tiktokan sebentar, Bang? Bang Baron. Saya juga SBY seharusnya memiliki kegelisahan yang serupa dengan JK. Entah apakah dia masih bermain aman karena anaknya masih di dalam pemerintahan. Ini adalah saya lebih menekankan diplomasi. Muzakir Manaf dibantu JK melalui melakukan diplomatis di tingkat elit nasional, karena Muzakir Manaf kan kelasnya masih kelas daerah lah ibaratnya itu. Dibantu JK atau mungkin dibantu Paloh lebih mantap lagi pasti. Nah, yang di bawah ini maunya saya jangan terprovokasi dulu. Kita jangan main dikit-dikit angkat senjata terus alhamdulillah dari kemarin juga ternyata protesnya tertib. Mereka memang menaikkan bendera bulan bintang, tapi tidak ada yang saya lihat sejauh ini yang injek-injek bendera merah putih. Alhamdulillah. Kan biasanya kalau diangkat satu bendera ini dibakar kan. Ini nggak ada. Ya alhamdulillah masih tertib menurut saya. Tapi ikuti gubernur kalian orang Aceh, Muzakir Manaf itu kemarin bikin statement yang menenangkan. Saya menunggu JK dan Paloh dan SBY sebetulnya. Itu As. Ya, saya ada beberapa poin yang sepakat sama Anda, Bang. Memang saya baru ingat itu, Bang. Surya Paloh kan orang Aceh ya. Hari ini kan yang bersuara masih Yusuf Kala ya. Tentunya kita juga menunggu. Nggak mungkin Surya Paloh nggak tahu masalah 4 pulau itu ya. Karena beliau juga sesepuh yang orang tua kita, pastinya tentang negara ini beliau juga tahu. Ya harapan orang yang ditokohkan oleh orang. Iya, ditokohkan betul, Bang. Harapan saya juga beliau harus bersuara. Makanya kalau lewat UU perubahan UU di DPR ya pasti ada Nasdem. Mana mau bersuara kalau tidak ada menguntungkan, tidak lah. Iya. Memang iya, Bang Baron, aku sedih juga dulu waktu Surya Paloh bersama Anies Baswedan mengusung Anies itu luar biasa itu perkataan Surya Paloh itu betul-betul menggaungkan kebenaran, tapi sudah masuk di pemerintahan nggak berani lagi beliau bersuara. Aduh, mukanya sangar tapi hatinya nggak tahu saya ini. Bingung saya ini. Hatinya masih mantap siapa lagi ya, mantap Yusuf Kala lagi. Berani dia, padahal dia banyak bisnis juga. Yang ini, Bang, yang mantap itu Said Didu. Ya Said Didu pasti termasuk juga. Tapi Yusuf Kala dia berani juga, Bang. Iya, makanya kedakan orang merdeka masalahnya. Tidak ada kepentingan. Iya. Bang Jiriandi, lanjut, Bang. Memang sinyal Anda kurang bagus kayaknya nih, Bang. Tuh putus suara Anda. Halo. Nah. Iya, malam ini kenapa sinyalnya kurang bagus tadi? Memang kalau tidak ada punya kepentingan tidak akan bersuara. Kalau masih dalam pelukan Bunda Kasih tidak mungkin dia akan bersuara. Saya yakinnya. Iya, mereka akan tahu. Karena apa? Dia masih tapi belum ya, tapi kantongnya belum penuh, Bang. Belum penuh ya. Kantongnya belum penuh. Ya, coba kita tanya dulu, Bang, ke apa nih? Ya, kita tanya dulu ke Akuli Miskin nih, orang Aceh. Mungkin beliau lebih tahu masalah Pak Surya Paloh itu bagaimana. Silakan, Bang Akuli Miskin.
Ada yang ingin ditambahkan, Bang? Mana Bang aku nih miskin nih? Silakan Bang Bagus. Aku sih nyimak aja lah bang. Punya setuju lah semua. Setuju dengan apa namanya ya Pulau itu tuh nggak usah diperdebatkan lagi lah. Udah punya Aceh gitu. Udah harga mati. Iya, iya. Iya, tapi Bang Surya Paloh itu orang Aceh Bang, tapi nggak ada Iya. suara. Betul, aku baru ingat juga yang disampaikan Bang Baron tadi. Tadi tuh bang. Hah? Tadi tuh dia kali belum muncul loh. Dia. Tapi memang ya aku mudahan didengar juga orang Nasdem nih Bang. Memang nggak berapa tajam ini artinya memang statement Nasdem nih beberapa tahun ini semenjak di pemerintahan Pak Joko Prabowo kan. Ketika seharusnya kan walaupun mereka koalisi Pak Prabowo ketika itu kurang tepat ya harus berani mengkritik juga kan. Demi anak bangsa kan seperti itu seharusnya. Apalagi apa mungkin lagi nunggu momen kali dia baru bersuara Pak Surya. Momen terus Bang kemarin. Nggak bisa jeruk minum. Nggak bisa jeruk minum jeruk. Apalagi berkoalisi nggak bisa karena ada yang duduk di kursi empuk. Masa nggak juga Ya. kursi empuk ya kan? Mungkin takut kalau salah cakap nanti usahanya diganggu mungkin gitu kalau kan. Ya. Kemarin kan sempat pernyataannya kan waktu mengusung Anies kan Metro TV milik Surya Paloh itu kan digoyang-goyang terus itu. Makanya begini aja sebenarnya kalau mau Lanjut. semua polemik ini mau selesai gampang tapi sulit kan udah bahas kemarin itu kan kalau dia mau Pak Presiden kita yang terhormat yang kita cintai bisa keluar dari tekanan itu ya seperti saya kemarin kita bahas gitu kan jangan diintervensi jangan diikuti bayang-bayang semu itu dia keluar walaupun dia mengatakan saya akan begitu kata-katanya saya belajar politik sama kan dia berani keluar selesai masalah keluarkan titipan-titipan itu selesai ada yang sulit tapi kalau udah berani memutuskan itu selesai dia maka Indonesia ini akan aman karena nggak bisa kita ngomong lagi sudah kalau sudah tangan kiri dengan kanan sudah dapat pasti dia minta tangan kiri kalau sudah di kiri doang dapat saku bawah belum masuk terus bawah begitu terus tidak akan cukup bosan. Ya iya. Oke Bang Jiriandi, tahan sebentar Bang. Untuk nanti lagi pelurunya Bang. Bang Oji, saudaraku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Malam, Silakan Bang. Semalam. Lanjut Bang. Ya sebenarnya sesuai prediksi aja sih sebelum Pak Prabowo naik, Pak Jokowi sudah bilang nanti presiden berikutnya bagian Bapak. Kira-kira gitu. Dan prediksi itu kan tepat. Padahal pemilunya belum tahu sampai belum ada hasil itu jauh ya, itu harus tahun 2023. Lalu setahun kemudian 2024 Pak Presiden kita Pak Jokowi itu bilang, ingat ya, kan presiden itu boleh memilih, boleh ada pilihan. Dan ternyata yang dilirik kan Pak Prabowo. Iya, memang gini Bang Oji, sebelum Anda lanjutkan, aku heran kan, maaf ya, oknum-oknum pejabat publik itu nggak malu, mereka terang-terangan buat kebijakan yang nggak pro rakyat itu biasa-biasa aja mereka, gitu loh. Kalau seperti ini kan kita sebagai rakyat kalau nggak ada perubahan sampai 5 tahun nggak mungkin milih lagi kan. Nah tapi mereka enteng-enteng aja, aman aja. Besok saya obrak-abrik lagi demokrasi, besok saya permainkan lagi sistem itu yang mereka lakukan Bang. Makanya mereka enteng-enteng aja. Aku rasa begitu Bang pikiran kita kan. Enggak. Boleh dong kita pikiran saya kan. Saya bingung ya. Ada dulu yang jelas-jelas mereka memperjuangkan lawannya Pak Prabowo di Pilpres.
Kan dulu kertas suaranya cuma dua. Kalau nggak Anies ya Pak Prabowo kan. Anies Muhaimin, Pak Prabowo Gibran. Yang saya heran itu sekarang kok malah mereka pro ke Pak Prabowo, tapi tidak suka sama Mas Gibran. Ini kan apa ya, cara berpikir kita dibolak-balik gitu. Kalau memang suka sama Pak Prabowo, kalau saya dulu kenapa Anda nggak milih Pak Prabowo aja sekalian? Daripada capek buka komal memperjuangkan Pak Anies menang kagak. Dan harusnya sekarang kita tidak berpihak ke pemerintah, kita jadi pengkritis. Akhirnya terjadi seperti sekarang kan, kita lihat, saya kalkulasinya begini aja gitu loh. Lah dulu Pak Prabowo 2019 dengan alasan rekonsiliasi 40 juta pemilihnya bahkan masih demo di KPU, tinggalkan. Nah pembelanya katakan begini sekarang, Pak Prabowo itu bertaktik, dia kan politis, dia kan negarawan, politik sejati. Kalau dia nggak mendekati Pak Jokowi, dia nggak bakal kepilih. Sekarang taruhlah analogi itu saya benarkan. Lalu pertanyaan saya, apakah itu yang namanya negarawan yang punya politik besar? Dia ikut dalam permainan yang dia tahu orang yang bermain itu salah. Memainkan undang-undang di MK kan, meloloskan Mas Gibran walaupun itu sudah selesai. Kalaupun dia bagian dari yang membenarkan itu, pada saat dia kepilih, lah kan pertanyaan muncul pertanyaan, sama aja dong dia dengan yang membuat itu kan gitu. Ibarat Bang Hos nih, ya Bang Hos bilang kalau lu mau menang Bang Uji, lu ikut gua. Ya gue curang-curang lah dikit, nanti gue halusin. Ya udah deh gue ikut. Berarti kan saya dengan Hos itu kan sama tuh. Betul. Tapi aku herannya Bang Oji, ya kita tiktokan aja karena bertiga kan. Prabowo ini sekarang kalau narasinya oke lah, kalau di pidato-pidatonya oke. Mengatakan kalau udah busuk dari kepala sampai ke bawah, ya memang sebenarnya realitanya seperti itu. Nah maksud saya itu kenapa sih nggak diperbaiki gitu loh? Ya sekarang makanya kalau hutang budi itu kan susah. Pada saat kita mau naik ke satu puncak, saya pinjam tangga Hos nih. Ya kan hutang budi saya. Kalau nggak bisa naik saya nih. Tangganya dari Hos kan. Ini kan logika standar aja. Makanya kalau saya bilang sekarang, pada saat Pak Jokowi dulu jadi presiden, dia penentu segalanya kok. Hitam putih panglima dia, Kapolri dia yang ngangkat, jaksa dia yang berhentiin, menteri dengan jentikan jari dia keluarkan. Lalu apa susahnya di seorang Pak Prabowo gitu loh? Iya. Pak, ya menurut saya ini ada yang janggal gitu loh. Kalau memang ada bilang dulu waktu awal-awal terpilih katanya ada matahari kembar, 2 presiden, 1 siang 1 malam. Jadi ini kalau saya nggak ada ya, kalau saya bilang berarti gini Bang Oji, siang Prabowo malam Pak Jokowi. Enggak, sebenarnya bahasa saya ini mah memang 3 periode, cuman versi yang lain, bukan versi Pak Jokowi tapi versi Pak Prabowo gitu loh ya. Memang 3 periode ya, gitu. Betul juga Bang, bisa juga saya telaah itu Bang, sepakat juga. Ya menterinya juga kan hampir separuh kan menterinya Pak Jokowi. Kapolrinya masih ya kan, orang-orang yang bermasalah dalam tanda kutip ya menurut pengamat dan menurut orang yang tidak dukung Pak Jokowi. Contoh Pak Bahlil kan bermasalah mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Prabowo hampir setahun ini juga. Ya biang masalah juga statement beliau gitu loh. Aku maaf Bang ya, ini mudah-mudahan didengar orang Golkar nih. Aku bukan nggak suka pribadi Bahlil ya, tapi nggak ada Bang yang seret aku dari kebijakan Bahlil itu. Dari mana istimewanya beliau itu ya? Aku di situ yang membuat aku bingung. Tahu-tahu ujuk-ujuk dapat ketua Golkar, jadi menteri, dubrakan untuk rakyat itu nggak ada. Gini. Aduh. Begini. Nah, begini, saudara. Nggak gini Bang Jerry Andi. Golkar itu partai tua. Seharusnya kalau dia partai PSI aku maklum lah. Ini Golkar. Iya. Ya begini, makanya begini. Dengar dulu kan. Ya, bentar Bang Jerry Andi. Aku sapa dulu. Assalamualaikum. Analogi. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jerry Andi silahkan sedikit sebelum ke Bang